kembali di channel Anak Kentang. Terima kasih sebelumnya ya sudah klik video ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe kalian sangat berarti banget buat channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya ya, supaya bisa terus update video terbaru kami. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dari salah satu karakter boneka horor yang berhasil difilmkan dan sempat booming banget dirilis film perdananya, yaitu film The Conjuring. Film yang diluncurkan tahun 2013 ini merupakan suatu kisah nyata yang benar-benar dialami oleh pasangan Ed dan Lauren Warren yang terjadi di tahun 1970 di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat, di mana ada sebuah boneka dengan jenis Raggedy Ann yang tampaknya biasa-biasa saja seperti boneka anak-anak pada umumnya, tapi ternyata di dalamnya bersemayam suatu roh jahat yang bernama Annabelle. Penasaran dong? Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk langsung kita simak saja videonya. Annabelle dijuluki sebagai boneka hantu atau demonic doll karena di dalam boneka tersebut bersemayam roh jahat yang bisa saja melukai orang yang ada di sekitarnya. Kejadian nyata ini terjadi di tahun 1970-an di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat. Dan saat ini boneka tersebut menjadi salah satu koleksi di Museum The Warren Occult Monroe, Connecticut yang dikelola oleh Lauren Warren dengan terbungkus dalam lemari kayu dan diberi tulisan peringatan jangan disentuh. Nah, berbeda dengan boneka Annabelle yang terdapat di film yang berwujud anak perempuan yang terbuat dari bahan kayu dan memiliki ekspresi yang menakutkan, kenyataannya boneka Annabelle yang sebenarnya justru berbentuk imut. Boneka dengan jenis Raggedy Ann doll ini awalnya dibuat oleh seniman asal Amerika di tahun 1880 sampai 1983. Nah, kemudian Raggedy Ann dirilis jadi boneka pada tahun 1915. Dan akhirnya di tahun 1918, karakter boneka Raggedy Ann ini dirilis juga menjadi buku series cerita anak-anak. Nah, sedangkan di tahun 1920 ada beberapa perusahaan lain yang mengeluarkan beberapa karakter boneka Raggedy Ann dengan bentuk yang berbeda-beda. Nggak seperti di filmnya nih guys, yang menggambarkan sepasang suami istri yang menemukan boneka Annabelle di basement rumahnya. Akan tetapi kisah Annabelle dalam kehidupan nyata ini melainkan bermula ketika ada seorang ibu yang membelikan boneka Raggedy Ann di salah satu toko mainan di tahun 1970 sebagai hadiah ulang tahun putrinya yang bernama Donna. Donna merupakan mahasiswi bidang keperawatan yang sedang menyelesaikan studi perkuliahannya. Dan selama kuliah ini, ia lebih memilih untuk tinggal di sebuah apartemen kecil dengan seorang teman satu kampusnya yang bernama Angie. Nah, kemudian Donna memutuskan untuk membawa boneka pemberian ibunya itu untuk pindah bersamanya di apartemennya dan meletakkannya di atas tempat tidur miliknya sebagai hiasan. Dan beberapa lama setelah pindah dan tinggal bersama boneka itu mulai menunjukkan keaneh-anehan. Mulai dari sering berubah-ubah posisi sendiri, seperti kakinya yang awalnya ditaruh menyilang, lalu tiba-tiba berubah menjadi berdiri tegak. Dan juga yang awalnya kepalanya yang menoleh ke kiri tiba-tiba lurus dengan sendirinya. Awal-awal sih untuk gerakannya tidak begitu mencolok ya, cuma berubah sedikit aja.
Dan mereka berdua juga mikirnya, oh mungkin itu aku salah lihat kali ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gerakan yang dibikin sama boneka Raggedy Ann ini makin menyeramkan aja nih guys. Seperti misalkan bisa pindah-pindah tempat sendiri, padahal nggak ada yang mindahin. Dan akhirnya, sekitar sebulan setelah mereka menyadari kejadian keanehan itu benar adanya, Donna dan Angie menemukan sebuah pesan dengan tulisan seorang anak kecil yang berkata, "Tolong kami," di selembar kertas yang model kertasnya aja nggak pernah ada di apartemennya. Nah, sampai tiba di suatu malam, Donna pulang dan menemukan boneka itu telah berpindah tempat lagi. Kali ini boneka itu pindah dari suatu tempat ke tempat tidurnya si Donna. Donna yang sedang berada di atas tempat tidur menyadari boneka itu bergerak perlahan-lahan naik ke atas punggungnya. Dengan sedikit keberanian akhirnya Donna melihat ke arah boneka itu dan menemukan tetesan warna merah serta darah di punggung, tangan, dan dadanya. Nah, atas kejadian itulah Donna dan Angie yakin kalau boneka itu hidup dan mulai tidak tahan dengan banyaknya kejadian misterius yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat lagi. Akhirnya mereka memanggil ahli demonologi untuk membantu mereka mengatasi boneka tersebut. Setelah itu, Donna dan Angie meminta bantuan kepada ahli demonologi. Ia menceritakan bahwa Annabelle merupakan seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di sekitar apartemen itu dan meninggal di lapangan tempat apartemen sekarang itu berdiri. Roh yang bersemayam di boneka Annabelle itu mengaku senang tinggal bersama Donna dan Angie di dalam tubuh boneka Raggedy Ann. Dan karena merasa iba, Donna lalu mengizinkan Annabelle untuk tinggal di dalam tubuh boneka miliknya. Tapi roh dari gadis kecil itu tak hentinya melakukan keisengan. Dan menurut salah satu teman Donna yang bernama Lou, boneka itu bahkan pernah mencoba mencekiknya dan mencakar dadanya hingga berdarah. Nah, si Lou ini sangat membenci boneka itu. Ia menganggap rasa sayang Donna terhadap boneka seram itu tak wajar dan bersikeras agar Donna membuang boneka itu. Dan pada akhirnya, kisah tentang Annabelle ini kemudian sampai ke telinga Ed dan Lauren Warren yang merupakan pasangan investigator fenomena paranormal yang cukup terkenal pada saat itu. Lauren Warren yang mengatakan bahwa boneka itu telah dirasuki bukan oleh roh, melainkan oleh iblis yang mengincar jiwa manusia dengan berpura-pura menjadi gadis muda untuk menipu Donna dan Angie. Dan atas dasar itulah kemudian pasangan Warren ini akhirnya memutuskan untuk meminta boneka Annabelle dari Donna. Dan sekarang boneka Annabelle menjadi salah satu koleksi di Warren Occult Museum di Modus, Connecticut yang dikelola oleh Lauren Warren. Annabelle kini dipajang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan pasangan Warren dari kasus-kasus paranormal yang mereka selidiki. Kalau misalkan nih guys, kalian berkunjung ke museum itu, kalian bisa mendapati peringatan berbahaya jangan sentuh apapun di lemari tempat Annabelle disimpan. Dan menurut Warren, boneka itu masih suka berulah di malam hari. Serem juga ya. Nah, menurut kalian semua nih guys, cerita mengenai boneka Annabelle ini merupakan cerita nyata yang memang benar-benar pernah terjadi atau hanya sekedar cerita fiksi yang sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata nih guys? Jawab di kolom komen ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Dan kalau kalian suka videonya, bisa diklik tombol like-nya. Dan jangan lupa komennya di bawah, serta saran-saran untuk video selanjutnya. See you on next video guys. Bye-bye.